Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, potret akhlak guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaga pendidikan pondok pesantren tidak hanya tempat belajar untuk memperdalam berbagai ilmu pengetahuan, tetapi juga menempa moral dan akhlak para santri. Dua hal penting tersebut sebagai bekal seseorang agar tetap mengedepankan perilaku baik kepada sesama meskipun berilmu tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Pola pembentukan akhlak itu tidak terlepas dari teladan mulia yang diberikan oleh guru sesuai ajaran Nabi Muhammad sehingga bersemayam pada diri para santri. Akhlak baik yang diteladankan oleh para guru terdahulu nampak pada diri Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, dua ulama penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang tidak lain adalah murid Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan memiliki keilmuan tinggi di bidang hadis sehingga suatu saat Kiai Khalil tidak segan untuk belajar kepada muridnya itu. Sebuah riwayat mengungkapkan bahwa ketika mengajar ngaji kitab hadis, Kiai Haji Hashim Asy'ari belakangan baru tahu bahwa di tengah barisan santrinya terdapat Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan sedang ikut mengaji. Kepakarannya di bidang hadis diakui oleh gurunya itu. Bahkan Mbah Khalil tidak segan-segan berguru tentang ilmu hadis kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah pengajian kitab hadis, seluruh santri beranjak. Begitu juga dengan Mbah Khalil Bangkalan. Pemandangan bersahaja dan tawadhu terlihat, yakni ketika Mbah Khalil hendak meraih sandalnya. Namun Kiai Haji Hashim Asy'ari berhasil mendahului untuk meraih sandal gurunya itu. Kemudian beliau memakaikannya kepada kedua telapak kaki Mbah Khalil dengan penuh rasa hormat. Riwayat lain yang dijelaskan Kiai Haji Muhammad Muwafiq atau Gus Muwafiq mengungkapkan, Kiai Khalil Bangkalan itu kiai legendaris yang merupakan guru dari banyak ulama seperti Kiai Maksum Lasem, ayah dari Kiai Ali Maksum Krapyak, Kiai Wahab Hasbullah Jombang, Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Bishri Sansuri Jombang, Kiai Munawir Krapyak, dan termasuk juga Kiai Hashim Asy'ari mendatangi mantan muridnya ke Tebu Ireng Jombang. Kunjungan ini mengejutkan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam tradisi pesantren tidak ada istilah mantan santri. Sampai akhir hayat, Kiai Khalil adalah guru bagi Kiai Haji Hashim Asy'ari. Untuk itulah segala hal dipersiapkan di pondok pesantren Tebu Ireng untuk menyambut tamu istimewa ini. Masalahnya, Kiai Khalil tidak sekedar berkunjung, melainkan ingin belajar kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang memang sudah dikenal reputasinya sebagai ahli hadis tidak hanya di Nusantara melainkan juga di Asia. Begitu Kiai Khalil datang ke Tebu Ireng, beberapa santri segera diperintah oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mempersiapkan kamar khusus untuk Kiai Khalil. Namun Kiai Hashim tidak menyangka bahwa Kiai Khalil ingin menjadi santrinya. Kiai Khalil menegaskan bahwa kedatangan beliau ke pesantren Tebu Ireng ingin menjadi santri sebagaimana santri yang lain. Kiai Khalil tidak ingin diistimewakan. Beliau ingin bersama dengan santri-santri yang lain. Di pesantren Bangkalan, benar memang aku ini kiai kamu santriku. Tapi di sini sebaliknya, kamu sekarang kiaiku dan aku ini santrimu, tutur Kiai Khalil seperti dikisahkan Gus Muwafiq. Membayangkan Kiai Khalil yang merupakan gurunya sendiri akan tidur bersama para santrinya, tentu saja Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak terima. Meskipun Kiai Khalil sudah mengeluarkan perintah jangan menganggapnya sebagai guru di pesantren Tebu Ireng, tapi bagi Kiai Hashim, mau dimanapun Kiai Khalil adalah kiainya, tidak peduli tempat atau tidak peduli status pada saat keduanya bertemu kali ini. Setelah berpikir keras, akhirnya Kiai Hashim punya ide.
beliau mendatangi kembali Kiai Khalil di kamarnya. Kiai Hashim memahami prinsip kepatuhan seorang santri, sehingga jika Kiai Khalil masih menganggap dirinya sebagai santri di Tebu Ireng, maka segala perintah Kiai Hashim harus dilaksanakannya. Akhirnya Kiai Khalil mematuhi santri yang dianggap gurunya itu untuk pindah ke kamar khusus yang sudah disediakan, tidak bercampur lagi dengan santri-santri lain. Begitu juga dengan makanan dan cucian. Makanan Kiai Khalil akan diantarkan ke kamar, jadi Kiai Khalil tidak perlu ikut antri bersama santri yang lain. Cucian juga akan dicucikan, tidak perlu antri di kamar mandi. Langkah tersebut hanya cara Kiai Hashim untuk memuliakan gurunya yang masih kokoh ingin jadi santri Kiai Hashim. Dengan kata lain, hal itu bukan permintaan seorang santri kepada kiainya, tapi perintah seorang kiai kepada santrinya. Mendengar penjelasan Kiai Hashim itu, Kiai Khalil terkejut, lalu berdiri dan menurut perintah gurunya. Tentang sosok Kiai Hashim Asy'ari, gelar Hadratus Syekh pada dirinya menggambarkan bahwa kakek Gus Dur ini merupakan maha guru dan maha kiai. Bahkan Muhammad Asy'ad Syihab menyebut Kiai Hashim dengan sebutan Al-Allamah. Dalam tradisi Timur Tengah, istilah tersebut diberikan kepada orang yang mempunyai pangkat keulamaan dan keilmuan yang tinggi. Menurut catatan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dalam berangkat dari pesantren yang didapatkannya dari para ulama alumnus Tebu Ireng, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari seperti kebanyakan ulama di Indonesia termasuk golongan fuqaha, artinya orang yang sangat dalam penguasaannya tentang ilmu-ilmu keislaman. Di samping itu, masih menurut catatan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, beliau juga terkenal sebagai ulama ahli hadis. Sudah menjadi wiridan tiap bulan Ramadan. Hadratus Syekh membaca kitab hadis Bukhari, kitab kuning berisi himpunan hadis Nabi Muhammad sebanyak 7.275 hadis. Banyak ulama yang datang dari berbagai pelosok tanah air untuk mondok di Tebu Ireng selama bulan Ramadan untuk menyimak bacaan hadis Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kepakarannya terlihat bukan hanya beliau membaca kitab hadis dengan cermat dan cepat, tetapi juga ketika Hadratus Syekh mengontekstualisasikan dengan dinamika kehidupan dan perubahan zaman. Zuhairi Misrawi dalam Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, moderasi, keutamaan, kebangsaan merupakan salah satu pemilik sanad kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari telah hafal ribuan hadis yang diperoleh dari guru-gurunya dengan sanad keilmuan yang jelas. Genealogi atau sanad sebuah kitab tidak bisa diijazahkan kepada seseorang tidak menguasai dan memahami kitab tersebut. Perihal Kiai Hashim Asy'ari yang telah hafal ribuan hadis ini ditegaskan oleh Rais Syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Ubaidillah Shodaqoh. Bahkan menurut Kiai Ubaidillah, kealiman Kiai Hashim Asy'ari mendekati tingkatan seorang mujtahid. Mujtahid dapat dikatakan ialah orang yang dengan ilmunya yang tinggi dan lengkap telah mampu menggali dan menyimpulkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya yang asli seperti Al-Quran dan hadis. Sekian kisah dari Kiai Haji Khalil Bangkalan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, potret akhlak guru dan murid. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.